Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Handayani. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai profiling peserta didik untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Pada topik 3 ini, kita akan mempelajari tentang profiling peserta didik. Dengan mempelajari profil peserta didik, kita bisa lebih mengenal seperti apa dan bagaimana peserta didik yang akan kita ajar. Sehingga diharapkan setiap guru mampu mengelola kelas dengan baik dan memberikan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Tujuan dari memahami setiap peserta didik ini agar kita sebagai guru mampu memiliki solusi jika ada permasalahan di dalam kelas berkenaan dengan para peserta didik yang kita ajar. Adapun isi materi dalam topik profiling peserta didik ini yaitu pertama, etnik dan kultural, kemudian status sosial dan minat, ketiga, perkembangan kognitif dan kemampuan awal. Kemudian keempat, yaitu gaya belajar dan motivasi. Kelima, perkembangan emosi dan sosial. Kemudian perkembangan moral. Dan yang terakhir, yaitu perkembangan motorik. Nah, baik, mari kita bahas mengenai etnik dan kultural. Etnik dan kultural ini seperti kita ketahui, dalam kelas yang kita ajar, bisa saja para peserta didiknya memiliki etnik dan kultur yang berbeda-beda. Karena seperti yang kita ketahui di Indonesia ini, kaya dengan beragam etnik dan budaya. Hal ini menjadi modal dasar bagi kita sebagai guru harus mengenal dari mana peserta didik kita berasal. Dengan mengetahui etnik peserta didik, seorang guru akan lebih mudah dalam mengelola kelas karena pada dasarnya seorang pendidik yang menghadapi peserta didik hanya satu etnik di kelasnya tentu tidak akan sesulit yang multi etnik. Begitu pula dengan kultur, di mana peserta didik harus mampu menerapkan pendidikan yang multikultural. Kemudian yang kedua yaitu status sosial dan minat. Seperti kita ketahui, manusia diberikan berupa kesehatan, kekayaan, penghasilan yang berbeda-beda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Seringkali status sosial dapat menjadi penghambat dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, kita sebagai guru dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif meskipun dengan status sosial yang bervariasi. Minat para peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang sedang, biasa saja, ada juga yang tinggi. Nah, indikator minat itu sendiri yaitu meliputi perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian dalam belajar, keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, manfaat dan fungsi mata pelajaran itu sendiri. Sebagai guru, kita pun harus mampu menumbuh kembangkan minat yang ada pada peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan kognitif dan pengetahuan awal. Nah, tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik itu akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik yaitu dapat dilakukan melalui teknik tes, yaitu pretest atau tes awal dan teknik non-tes seperti wawancara. Melalui wawancara dan tes awal, maka kemampuan awal peserta didik dapat diketahui. Kemampuan menjawab tes awal ini dapat kita jadikan dasar untuk menetapkan materi pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada gaya belajar dan motivasi.
Gaya belajar peserta didik ini merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu visual, kemudian auditif, kinestetik, dan reading and writing. Nah, motivasi kadang timbul dari dalam diri individu. Motivasi ini ada motivasi yang bersifat intrinsik, yaitu muncul karena faktor dari dalam. Kemudian ada juga dari faktor luar dirinya sendiri, yaitu motivasi ekstrinsik. Nah, di samping itu, motivasi peserta didik dalam belajar bisa kita lihat kadang tinggi, sedang, bahkan rendah. Kemudian selanjutnya ada perkembangan emosi dan sosial. Emosi ini sangat berperan dalam membantu mempercepat atau justru memperlambat proses pembelajaran. Suasana emosi yang positif atau menyenangkan, nah ini bisa membawa pengaruh pada cara kerja struktur otak manusia dan akan berpengaruh pula pada proses dan hasil belajarnya. Atas dasar hal ini, pendidik perlu membawa suasana emosi yang senang, gembira, dan tidak memberi rasa takut pada peserta didik. Kemudian perkembangan sosial. Perkembangan sosial peserta didik ini dapat diketahui atau dilihat dari tingkatan kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan di interaksi dengan masyarakat di lingkungannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah perkembangan moral. Dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk masyarakat di lingkungan sekolah, pasti mengenal moralitas. Bahkan, moralitas ini dijadikan sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku, karena moralitas ini memiliki kriteria nilai yang berimplikasi pada takaran kualitatif seperti baik dan buruk, benar salah, pantas atau tidak pantas, wajar atau tidak wajar, layak tidak layak, dan sejenisnya. Moralitas dalam diri peserta didik ini dapat kita lihat dari tingkat yang paling rendah menuju ke tingkatan yang lebih tinggi seiring dengan kedewasaannya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu perkembangan motorik. Mengenal perkembangan motorik ini penting untuk dikenali dan dipahami guru agar proses pembelajaran yang dilakukan dapat mengembangkan potensi dan memaksimalkan hasil peserta didiknya. Nah, di samping itu, dengan dikenali dan dipahaminya perkembangan motorik anak, pendidik dan sekolah dapat menggunakan strategi pembelajaran, metode yang tepat, dan dapat menyediakan media pembelajaran, memanfaatkan alat dan sumber belajar yang memadai, sehingga untuk mencapai peserta didik yang sukses, yang bisa belajar dengan baik, itu akan tercapai. Demikianlah mengenai profiling peserta didik yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.